Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-7. Bacaan-bacaan hari ini mengusik hati nurani kita sebagai manusia yang seringkali hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita dan membenci orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, kita mendengar firman Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang telah dikuduskan oleh Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, maka hiduplah sebagai orang kudus, yakni jangan membenci sesama saudara, jangan menjerumuskan diri dalam dosa, jangan menuntut balasan, dan jangan dendam pada sesama. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberi kita alasan tambahan mengapa kita disebut kudus, yaitu karena kita adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Jadi, kita dikatakan kudus karena Roh Allah diam di dalam kita. Bagaimana kita bisa mengenal atau mengetahui bahwa Roh Allah diam di dalam kita? Roh Allah memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi dapat kita rasakan ketika kehadiran diri kita dapat membawakan kebahagiaan, kedamaian, sukacita bagi orang lain. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang khotbah di bukit. Yesus menegaskan soal bagaimana kita harus hidup kudus dan sempurna, sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Bagaimana hidup sebagai orang yang kudus dan sempurna? Menurut Injil hari ini, jawabannya adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Disebutkan juga beberapa contoh orang yang disebut musuhmu dan orang yang menganiayamu. Pertama, orang yang membenci kita. Kedua, orang yang menampar pipi kita. Ketiga, orang yang mengadukan kita. Dan yang keempat, orang yang menindas kita. Dalam konteks kita saat ini, ada banyak tipe orang yang kemudian dikategorikan menjadi musuh kita. Malas ke gereja, malas terlibat dalam kegiatan lingkungan, orang yang sombong dan tinggi hati, orang yang suka memfitnah atau bergosip, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, dan tidak kalah besar musuh kita adalah dendam di dalam diri kita sendiri. Terhadap orang-orang ini, Yesus menegaskan bahwa jangan memusuhi atau membenci mereka, tetapi berdoalah buat mereka supaya mereka menjadi sadar. Ketika kita terus memusuhi dan membenci mereka, kapan kita mempunyai waktu dan kesempatan untuk mendoakan mereka? Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, ketika bacaan hari ini mau menegaskan bahwa kita harus hidup berdamai dengan siapa saja, entah orang itu baik terhadap kita maupun jahat terhadap kita. Ketika kita hidup berdamai dengan semua orang, maka kita telah menyatakan diri sebagai orang kudus Allah dan menerima Allah berdiam di dalam diri kita. Sebaliknya, jika kita menciptakan permusuhan dengan sesama, maka kita menyingkirkan Allah yang kudus yang berdiam di dalam diri kita. Etika Kristiani tentang hubungan pribadi merupakan bagian sentral dan penting dan yang paling terkenal dalam bacaan-bacaan hari ini, yaitu mengasihi sesama dan mengampuni musuh. Ini memberitahu kita bahwa apa yang membuat orang Kristen berbeda adalah memperlakukan orang lain dengan cinta kasih dan belas kasihan, bahkan jika mereka sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Yesus memerintahkan agar kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa Surgawi yang penuh belas kasihan. Seorang Kristen tidak memiliki musuh pribadi. Jika kita hanya mencintai keluarga dan teman, kita tidak bedanya dengan orang-orang kafir atau ateis. Kita memilih untuk mengasihi, bukan karena musuh kita pantas untuk mendapatkan kasih kita, tetapi
Karena Yesus yang kita imani telah mengasihi kita semua sampai mati. Mengimani Yesus berarti mengikuti teladannya yang selalu mengampuni dan berdoa bagi mereka yang memusuhi dan bahkan menyalibkannya. Mari kita berdoa supaya kita semakin saling mengasihi, semakin saling mengampuni, dan semakin saling mencintai satu sama yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.